You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so let bushes right go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah problematika pendidikan Bu Endah Wirjiningsih SPD MPD dan teman-teman kelompok saya yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan membedah kurikulum KTSP 2006, mencari kelebihan, kekurangan serta solusinya. Oke, lanjut saja ke slide pertama, bedah kurikulum KTSP 2006. Di sini kami akan membahas tentang ringkasan, kelebihan, kekurangan, dan solusi untuk meningkatkan implementasi KTSP yang memberikan otonomi pada sekolah dengan tetap merujuk pada standar isi dan SKL. Nah, lanjut ke slide kedua. Nah, apa itu KTSP? Di sini kami akan membedah kurikulum KTSP ya. Nah, KTSP itu adalah KTSP memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi peserta didik dan potensi daerah sambil mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan sesuai dengan ketetapan pemerintahan. Nah, KTSP itu memiliki ciri utama, yaitu sekolah memiliki otonomi dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri. Nah, jadi di sini sekolah diberikan keleluasan untuk menyusun kurikulumnya sendiri dengan potensi daerahnya dan kompetensi siswanya masing-masing. Nah, untuk kedua itu tetap mengacu pada isi dan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa dan lingkungan setempat. Nah, untuk yang keempat itu adalah guru berperan aktif dalam merancang proses pembelajaran. Nah, tujuan utama KTSP itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan fleksibilitas kepada sekolahan agar pembelajaran lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, inti materi dari KTSP ini adalah KTSP 2006 menekankan kemandirian sekolah dalam mengembangkan kurikulum namun tetap berpedoman pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi di kurikulum KTSP ini memberikan kewenangan kepada sekolah, memberikan kebebasan menyusun kurikulumnya. Nah, tapi dengan mengacu pada standar isi dan standar kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dengan adanya KTSP ini diberikan kebebasan tapi tetap mengacu pada pemerintah. Yang selanjutnya yaitu kelebihan utama KTSP 2006. Yang pertama yaitu otonomi sekolah. Sekolah bebas mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah. KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi daerah masing-masing. Dengan adanya kewenangan, sekolah dapat menyesuaikan program pembelajaran dengan karakteristik lingkungan, budaya, serta potensi yang dimiliki daerah sehingga proses pendidikan menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas guru. Guru menyusun silabus, RPP, metode, dan penilaian yang sesuai kondisi siswa. KTSP memberi kesempatan kepada guru
untuk merancang pembelajaran secara mandiri mulai dari penyusunan silabus, metode mengajar, media pembelajaran, hingga penilaian. Kebebasan tersebut mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik, sehingga siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual. Materi dikaitkan dengan lingkungan dan budaya setempat, membuat pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran dalam KTSP dikaitkan dengan pengalaman dan lingkungan nyata dekat dengan kehidupan siswa. Materi pelajaran tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dihubungkan dengan situasi sehari-hari sehingga siswa dapat melihat manfaat langsung dari apa yang dipelajari. Hal tersebut membuat proses siswa belajar menjadi lebih bermakna dan mudah memahami. Yang keempat yaitu berbasis kompetensi. Fokus pada pencapaian kompetensi siswa, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. KTSP berfokus pada pengembangan kompetensi. KTSP berfokus pada pengembangan kompetensi siswa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Siswa tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran lebih menekankan pada kemampuan nyata yang dapat dimiliki dan digunakan oleh siswa. Yang kelima yaitu mengembangkan potensi daerah. Muatan lokal dapat dimasukkan sesuai kebutuhan daerah untuk memberdayakan potensi setempat. KTSP memberikan ruang bagi sekolah untuk memasukkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Melalui muatan lokal, siswa dapat mengenal budaya, bahasa, kesenian, maupun sumber daya yang ada di lingkungannya. Selain melestarikan budaya daerah juga, hal tersebut membantu siswa memahami dan menghargai potensi yang dimiliki wilayah tempat mereka tinggal. Kekurangan kualitas guru belum merata. Banyak guru yang belum memahami konsep dan implementasi KTSP secara menyeluruh. Pada pelaksanaan KTSP ini, guru memiliki peran penting dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah, pemahaman yang sama tentang konsep, tujuan, dan cara menerapkan KTSP. Dampak dari kekurangan KTSP ini, tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Yang kedua, contohnya, ada guru yang masih menggunakan metode ceramah terus-menerus tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga kurang aktif dalam belajar. Yang kedua, ada sarana-prasarana. KTSP mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, namun pelaksanaannya sering terkendala oleh kurangnya fasilitas sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, komputer, dan akses internet. Dampaknya, guru akan kesulitan menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Contoh, dalam pembelajaran IPA, siswa seharusnya memiliki percobaan
di laboratorium. Akan tetapi, karena laboratorium tidak tersedia di sekolahan, guru hanya menjelaskan teori tanpa praktik. Itu akan menyebabkan siswa kurang memiliki kemampuan yang lainnya. Yang ketiga, ada mutu pendidikan tidak merata. KTSP memberikan kewenangan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Akibatnya, kualitas pembelajaran dapat berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Contohnya, sekolah yang memiliki guru berkualitas dan fasilitas lengkap dapat mengembangkan KTSP dengan baik. Sebaliknya, sekolah yang gurunya kurang memiliki fasilitas akan mengalami kesulitan sehingga mutu pembelajaran lebih rendah. Adapun kekurangan, penilaian terlalu kognitif yang dimana guru perlu mengembangkan sistem penilaian yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan secara seimbang. Yang kedua, ada materi terlalu padat. Guru perlu menyesuaikan dengan perkembangan siswa dan prioritas kompetensi terpenting. Yang ketiga, ada pembelajaran berpusat. Guru perlu mendorong siswa agar aktif dalam pembelajaran dan kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang berpusat pada siswa. Dari berbagai permasalahan kurikulum KTSP 2006 di atas, kelompok kami memiliki berbagai macam solusi. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu salah satunya yang pertama yaitu pemerataan pendidikan, di mana pemerataan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan berbagai platform ajar seperti media teknologi komputer, smart view, proyektor, dan lain-lain, dan berbagai bahan ajar yang diberikan kepada setiap sekolah. Nah, sekolah tersebut itu bisa di berbagai sekolah yang berada di kota, perdesaan, ataupun pelosok. Nah, yang sering tersorot itu saat ini sekolah di bagian pelosok. Sekolah di bagian pelosok itu sangat gaptek terhadap teknologi. Jadi mereka tuh kayak minim banget pengetahuannya tentang teknologi. Bagaimana cara menggunakannya, itu mereka juga masih minim. Bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran, sangatlah minim. Karena apa? Karena di sekolah mereka itu masih minim banget teknologi. Nah, seharusnya dari permasalahan tersebut pemerintah melakukan pemerataan untuk pendidikan media teknologi di berbagai setiap sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya agar mutu pendidikan di Indonesia itu bisa berkembang dengan baik dan mampu mencetak generasi bangsa yang cerdas serta unggul. Nah, untuk yang kedua, solusi yang dapat kita berikan yaitu pengembangan SDM. Pengembangan SDM bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan wadah belajar kolektif. Nah, wadah belajar kolektif ini dapat dilakukan dengan KKG atau kelompok kerja guru, atau bisa juga dengan MKGMP atau apa itu, saya lupa. Bisa dilakukan dengan seperti itu. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya itu biasanya dilakukan dengan transformasi antar guru. Nah, misalnya tuh gini, contohnya tuh kayak ada berbagai guru dari beberapa sekolah, terus kemudian guru-guru tersebut menjadi kelompok, menjadi satu kelompok. Nah, setelah guru dari berbagai sekolah tersebut menjadi satu kelompok, guru tersebut merancang modul. Setelah mereka merancang modul, mereka mempraktikkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, nantinya salah satu guru itu ada yang menjadi seorang guru, kemudian guru yang lain menjadi pengamat di kelas. Bagaimana respon siswa ketika seorang guru tersebut menerapkan, mengimplementasikan rancangan modul ajar tersebut. Nah, gitu. Jadi guru yang lain itu mengamati respon siswa. Kemudian setelah praktik pembelajaran selesai, guru-guru tersebut mengevaluasi hasil rancangan modul tersebut bagaimana saat dipraktekkan di dalam kelas. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pelatihan digital. Nah, mohon maaf banget nih, seperti yang saat
saat ini sedang terjadi di berbagai sekolah. Ini kan ada ya, mohon maaf, seorang guru yang sudah tua, misalnya umurnya itu sudah 50-an atau 60-an. Nah, biasanya guru yang sudah senior banget itu, yang sudah tua, maaf, itu biasanya gaptek, jadi kayak gagap terhadap teknologi. Nah, seharusnya pihak yayasan atau pemerintah juga bisa, pihak yayasan itu menyediakan pelatihan digital terhadap guru-guru yang masih gaptek terhadap teknologi, jadi agar guru-guru tersebut tuh bisa menerapkan pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan teknologi dan dapat memanfaatkannya dengan baik, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa lebih menarik, interaktif, dan membuat siswa itu lebih tertarik. Jadi kalau seumpama siswa tertarik mengikuti pelajaran dan mereka senang, itu kan akan membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Oke, baik. Selanjutnya ada pembahasan solusi, yaitu yang pertama adalah penilaian autentik. Selama ini kita terbiasa menilai siswa hanya dari nilai angka ujian akhir. Padahal penilaian autentik mencakup 3 pilar utama yang menilai siswa secara menyeluruh, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka. 3 pilar tersebut adalah, yang pertama adalah proses observasi, yaitu mengamati bagaimana siswa berproses saat belajar di kelas. Yang kedua adalah projek dan praktek, yaitu adalah menilai kemampuan mereka saat mempraktikkan teori. Yang ketiga ada portofolio dan reflection, yaitu adalah kumpulan hasil karya siswa dan bagaimana mereka merefleksikan proses belajar tersebut. Contoh penjelasannya yaitu sebagai bayangan di mata pelajaran bahasa Indonesia dengan public speaking, untuk menyuruh siswa mengerjakan 20 soal pilihan ganda tentang teori berpidato. Guru akan menilai mereka lewat proses observation saat mereka berlatih diskusi kelompok. Kemudian masuk ke project dan praktek, di mana setiap siswa diminta maju ke depan kelas untuk mempraktikkan pidato pendek. Dan terakhir yaitu adalah rekaman video pidato tersebut beserta catatan perbaikan mandiri dari siswa dikumpulkan sebagai portofolio dan reflection. Dengan begitu kita tahu siswa tersebut benar-benar bisa berpidato, bukan sekedar hafal teorinya. Yang kedua ada pemerataan fasilitas dan bantuan, yaitu di sini adalah solusi kedua berfokus pada pemerataan fasilitas dan bantuan. Kita sadar tantangan terbesar pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan geografis. Fokus utama di sini ada tentang daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, agar anak-anak di sana mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Ada 2 instrumen utama yang digunakan adalah, yang pertama ada dana afirmasi, berupa dana BOS afirmasi khusus untuk menyetarakan kapasitas sekolah di daerah 3T. Bantuan yaitu kedua, bantuan fisik, penyediaan sarana belajar fisik untuk mendukung kurikulum yang berbasis praktik. Contoh, mari kita lihat kontras antara sekolah di kota besar dengan sekolah di pedalaman pulau terluar Maluku atau Papua. Melalui dana afirmasi, sekolah di daerah terpencil tersebut mendapatkan anggaran tambahan yang tidak boleh disamakan dengan sekolah perkotaan. Dana ini dipakai untuk mendatangkan genset atau langganan internet satelit agar mereka bisa mengakses materi digital. Sementara melalui bantuan fisik, pemerintah mengirimkan paket alat laboratorium sains dasar atau komputer portable. Hasilnya, ketika kurikulum mewajibkan siswa belajar simulasi digital, anak-anak di daerah 3T tersebut bisa ikut memegang laptop dan mempraktiknya langsung, bukan cuma melihat gambarnya di buku paket lama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah atau tidak masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.